persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita di saat ini untuk kita menyambut ibadah laki-laki di saat ini. Untuk itu beta menjemput semua kita berdiri dan sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1 pada baitnya yang pertama. Akang manis lawang kalau katong semua subak kumpul. Kita mulai ibadah keluarga sekaligus ibadah laki-laki gereja yang akan kami bangun bersama di tengah-tengah kehidupan rumah tangga umatmu yang ada di dalam jemaat GPM Halong Anugerah. Kami mendasari itu dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya dipimpin oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1 pada baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga. Ayo basudara katong semua baku gandeng tangan. Muliakan kasih Allah yang kekal.
Persekutuan keluarga serta laki-laki gereja, di malam hari ini sama-sama kita akan mendengar Mazmur puji-pujian kita di saat ini yang terambil dari Mazmur 95. Mazmur 95 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8a. Yang begini bunyi, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, di malam hari ini kita akan sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-12. Tetapi mendahulunya mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami selaku umat-Mu Tuhan, terkhusus sebagai laki-laki gereja yang beribadah di saat ini Bapa. Kami akan membaca, kami akan mendengar, bahkan sekaligus Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Kami mohon daripada-Mu Bapa, kuasalah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengar di saat ini Tuhan, akan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, karena selaku anak-anak-Mu kami siap untuk mendengar apa kata firman di saat ini. Amin. Roma 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedahkan manakah kehendak Allah, ada yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tubuh itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura,
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Demikianlah sabda firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama di saat ini. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Tema renungan kita dalam ibadah ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tema renungan ini sudah tentu merujuk kepada gereja atau umat Kristen. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini yang dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apabila hidup orang Kristen dikuasai oleh keinginan dunia, maka akan membuat hidup kerohanian kita menjadi lemah dan tidak akan menjadi tumbuh. Menjadi serupa dengan dunia antara lain hidup yang mementingkan diri atau individualis, menjadikan uang dengan materi sebagai tujuan hidup, atau materialis, senang berpoya-poya dan hura-hura hidoris, dan lain-lain perilaku dunia yang mendatangkan dosa. Janganlah kita terinfeksi oleh godaan dunia yang merupakan virus yang pada akhirnya dapat menghancurkan kehidupan kita. Kita harus memberikan diri untuk dibaharui oleh Roh Kudus dalam pikiran kita yang mengendalikan perasaan dan kehendak kita dengan memberi diri dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan kehendak dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal ini sangatlah penting untuk kita sebagai laki-laki gereja. Renungkan dalam pikiran dan perbuatan kita setiap saat di mana kita selalu berhadapan dengan berbagai godaan. Kenikmatan dunia yang siap menjebak, dan mungkin saja akibat godaan kenikmatan dunia itu kita juga menghancurkan hidup dan masa depan keluarga kita. Belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, hendaklah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi marilah kita semakin membuka dan memberi diri dibaharui oleh Roh Kudus yang akan membaharui dan merubah hidup kita, menuntun dan mengendalikan kita dari segala godaan dan keinginan dunia yang kadang-kadang menyesatkan kita. Roh Kuduslah yang mampu mengendalikan kita untuk dapat membedahkan manalah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita aminkan akan firman Tuhan kita di saat ini. Dengan sama-sama kita cari dan menyanyi dari nyanyian GPM 224 pada baitnya yang pertama. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakanlah pada tiap orang.
persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, beta menjemput semua bangkit berdiri dan mari kita mengikrahkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Untuk menyambut persembahan kita di saat ini, sama-sama kita angkat pujian dan menyanyi dari lagu nyanyian GPM 173 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Mendahulunya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah laki-laki di saat ini Tuhan, kami selaku umat-Mu Tuhan, kami akan memberikan tanda-tanda syukur kami Bapa. Bapa, sebelum kami memberi, kami mohon daripada-Mu Bapa. Mari Bapa berkati, Bapa terima akan seluruh persembahan-persembahan syukur yang akan kami berikan di saat ini Bapa. Menyadari sungguh Tuhan, apa yang kami berikan di saat ini Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, lewat tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami Bapa. Untuk itu kami mohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Lalu Bapa, terima dan Bapa berkati akan persembahan kami yang akan kami berikan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian GPM 173 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kami syukurkan berkat-Mu. Bangkitkan diri
persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu sampai saat ini. Selaku umatmu yang ada di dalam jemaat GPM Halong Anugerah, terkhusus bagi laki-laki gereja yang ada di tengah kehidupan rumah tangga kami yang beribadah di saat ini Bapa. Bapa, walaupun kami masih diperhadapkan dengan situasi di saat ini, virus COVID-19 yang menghantui seluruh kehidupan kami selaku umat ciptaanmu. Tapi kasih Bapa kepada kami anak-anakmu, umatmu. Bapa tetap nyatakan itu dalam kehidupan kami. Untuk itu di saat ini kami datang kepadamu ya Aba, ya Bapa, ya Kristus. Ampuni kami Bapa, agar lewat pengampunan kami tetap diselamatkan. Karena Bapa adalah tempat perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Bapa. Bahkan di saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi laki-laki gereja yang ada dalam jemaat ini Tuhan. Dengan peran fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, iman di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, bahkan juga dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan apapun yang mereka kerjakan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan rumah tangga kami Bapa. Kami bermohon dan meminta daripadamu Bapa, berkati kami Bapa. Walaupun kondisi yang terjadi di saat ini Tuhan, ada umatmu yang kehilangan pekerjaan. Bapa, kami mohon Bapa tetap ada bagi kami, agar dalam hidup ini kami tetap ada dalam kasih-Mu. Bahkan Bapa mampukan kami selaku istri, ibu rumah tangga, dalam menata layani rumah tangga kami. Kami mohon daripadamu, mampukan kami Bapa, berikan kami hikmat, agar di dalam menjalani hidup ini, apapun kondisi di saat ini, kami yakin tangan Tuhan tetap menyertai kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur kepadamu Bapa. Karena semua yang terjadi di saat ini tidak ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan di saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan akan kehidupan anak-anak kami dengan pendidikan, harus belajar di rumah secara online Tuhan. Bahkan anak-anak kami dengan pertumbuhan mereka, masa depan mereka. Bahkan juga anak-anak dengan pekerjaan mereka ya Tuhan, yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Bahkan anak-anak yang karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan pendidikan, terpisah jauh dari sisi kehidupan kami Bapa. Kami mohon daripadamu Bapa. Mari Bapa, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Bapa. Jadilah kota benteng bagi mereka Bapa, agar mereka tetap ada dalam keselamatan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Bahkan di saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kami selaku umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang ada di dalam penderitaan karena sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bapa, kami mohon daripadamu, sembuhkan mereka, karena kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hidup ini. Bapa, terima kasih, bahkan para janda duda, anak-anak yatim piatu, kami mohon daripadamu Bapa. Genapilah janji bagi mereka Tuhan,
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Bahkan di saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan para tenaga medis, para dokter, para relawan. Biarlah dekapan kasih-Mu Bapa memberkati mereka, agar mereka tetap tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Bahkan kehidupan keluarga mereka, kami mohon Bapa lindungi mereka Bapa. Tuntunlah para pemimpin-pemimpin bangsa dalam mengambil langkah penanganan virus pandemi COVID-19, agar mereka mampu mengambil langkah yang bijaksana dan efektif untuk bersatu pada pengambilan sikap yang tepat. Bahkan aparat keamanan TNI Polri dalam tugas dan tanggung jawab, kami mohon Bapa berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di dunia ini, sampai kami yang ada di dalam lingkup gereja Protestan Maluku, klasis jemaat-jemaat kami, para hamba-hamba Tuhan dengan seluruh langkah kebijaksanaan. Bapa berkati. Bahkan kami sebagai umat-Mu, Bapa berikan keselamatan bagi kami, rahmat-Mu Bapa berikan bagi kami, agar kami terbuka hati untuk bisa mengerti bahwa virus ini membahayakan kami, dan ikut dalam anjuran-anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Bahkan kami selaku hamba dan pelayan, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, penatua, diaken, tua agama, bahkan semua unsur pelayan yang ada di dalam jemaat kami mohon daripada-Mu Bapa, berkati kami Bapa, agar tugas kesaksian pelayanan kami akan menjadi berkat bagi umat-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa Bapalah yang menjadikan dunia dan terus menopangnya dengan firman-Mu. Kami percaya akan hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan kebaikan-Mu. Tolong kami di setiap kesempatan untuk mengasihi sebagaimana Bapa mengasihi, dan untuk melayani sebagaimana Bapa melayani. Berilah kami kebersamaan untuk berbicara tentang harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang menderita bagi kami, yang bangkit dari kematian dan yang akan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan doa ini kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang kita bangun bersama di saat ini akan berakhir. Untuk itu, beta menjemput Bapak Ibu serta anak-anak semua bangkit berdiri, dan kita angkat pujian dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 284 bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyian GPM nomor 284 bait 1 dan baitnya yang kedua. Tuhanku, Kaulah surya hidupku. Selalu ada di hatiku.
persekutuan keluarga dan laki-laki gereja, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Persekutuan keluarga dan laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang kami bangun bersama di saat ini telah selesai. Semoga Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini senantiasa memberkati kita dalam seluruh kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini akan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.